itu terpilih 3 periode. Kalau selama ini kepentingan buat masyarakat, kita akan support, kita akan dukung, dan kita akan bela mati-matian. Iya. Ya, tetapi kalau hanya kepentingan per kelompok, katakanlah kepentingan partai mereka, oke, kita sikat-sikatan. Tidak ada lawan yang abadi, tidak ada kawan yang setia, yang ada hanya kepentingan. Masyarakat taunya Dewan ini banyak duitnya. Iya. Perpres 33 ini membatasi anggaran-anggaran yang Anggarannya ada. ya. Minyak kesana kesini mah nyari Nggak nggak ada. Ya. Iya. Betul. Yang ada saya beli mentega, ceplok telur pakai mentega. Nah, karena walaupun gaji juga dipotongin. Nah, Waduh, sampai jatuh nih. Salam sehat, salam silaturahmi, KOK Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi ini saya telah mengundang seorang teman, seorang yang luar biasa. Nanti akan saya perkenalkan biografinya kepada sahabat Kang Ori Koboy semua di mana saja berada. Mudah-mudahan tayangan ini dapat menginspirasi kaula muda atau teman-teman yang masih muda nih untuk dapat berkiprah di sebagai anggota legislatif. Ya, kita sapa nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Odo, ya apa kabar? Sampurasun, rampes. Ya. Hatur nuhun pisan ya. Saya terima kasih setelah diundang. Iya. Jadi walaupun kita ngobrol nih santai gitu kan, Kang Odo ya. Siap. Tapi mudah-mudahan tayangan ini dapat bermanfaat. Amin. Tidak saja hanya untuk kita berdua, tapi untuk yang teman-teman Kang Ori Koboy di biar saja berada nih. Amin, insya Allah. Karena channel inilah channel menginspirasi dan edukasi gitu, menebar kebaikan dan manfaat. Mudah-mudahan sosok Kang Odoy ini atau mungkin lebih dikenal di kalangan anggota legislatif Dewan Kota Bogor. Betul. Itu adalah Kang Dodi Setiawan. Ya, Kang Dodi Setiawan, tapi lazimnya para sahabat-sahabat saya di legislatif ataupun di jajaran pemerintahan Kota Bogor itu panggil keakrabannya itu Kang Odoy. Kang Odoy, iya. Tapi Siap. aslinya jangan salah, Dodi Setiawan. Oh, Dodi Setiawan, ya. Baik. Oke, Kang Dodi, saya mengucapkan terima kasih banyak karena telah datang atas undangan kami di podcast kami ini. Dan juga di sela-sela mungkin kesibukan Kang Dodi ya. Yang seabrek-abrek nih kesibukannya. Insyaallah, ya. Saya sedikit mungkin membacakan biografi Kang Dodi ya, biar sahabat Kang Ori Koboy bisa mengenal lebih dalam nih gitu kan sosok Kang Odoy ini. Beliau adalah anggota legislatif Kota Bogor. Itu terpilih 3 periode. Waduh, ini bukan main-main nih, 3 periode, Masya Allah kan. Itu dari tahun berapa, Kang? Itu periode 2009, 2014, 2019, terpilih lagi, dan 2019 sampai saat ini. Sampai saat ini, Masya Allah, iya. Jadi di samping beliau anggota Dewan Kota Bogor, juga beliau sebagai ketua praksi ya. Ketua praksi Partai Demokrat. Ya, betul. Dia diamanahkan oleh Partai Demokrat untuk menjadi ketua praksi. Dan juga beliau ini juga sebagai ketua DPC. Betul. Partai Demokrat. Ya. DPC itu Dewan Pimpinan Cabang ya. Kota Bogor. Kota Bogor. Nah, beliau ini kalau nggak salah kalau ketua DPC ini sejajar nih dengan wali kota gitu kan, atau dengan kabupaten berarti dengan bupati gitu. Betul. Nah, jadi memang beliau nih katakanlah memegang tapuk kepemimpinan di Kota Bogor ini untuk Partai Demokrat. Betul. Jadi ranting segala macam itu semua di bawahnya Kang Odoy gitu kan. Alhamdulillah. Nah, ini Kang Odoy ini kan sudah 3 periode ya. Saya ingin cerita Kang Odoy dong. Bagaimana kira-kira perjuangan Kang Odoy menjadi anggota Dewan ya, sampai 3 kali terpilih gitu kan. Tidak ada masalah dan sebagainya. Luar biasa. Mudah-mudahan sosok inspiratif kita nih. Insyaallah. Bangga tolong ceritakan kepada kami nih. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang betul-betul memberikan kesempatan saya sebagai wakil rakyat dari periode 2009, 2014, 2019, dan 2019 sampai saat ini. Sebelum saya menjadi anggota legislatif yang ada di wilayah Kota Bogor, di DPRD tentunya,
Saya berkiprah di bidang entertain. Oh. Saya megang-megang kamera, Oh, saya pegang-pegang lampu oh gitu ya. dengan Mas Rizal Matovani dulu. Oh, Masya Allah. Buat video klip, buat iklan, terus buat layar lebar tentunya. Jadi kulilah. Ya, ya. Jadi udah nggak aneh lah kalau dia entertainment. Ya udah, alhamdulillah. Podcast kayak gitu ada udah nggak aneh dasar, lah ya. ada dasar gitu kan. Iya, iya, iya. Nah, tapi sebelum itu jauh-jauh hari dulu saya orang yang sangat prihatin. Ya. Saya punya adik namanya Pak Dadan yang kemarin juga mencalonkan dari Partai Demokrat untuk DPR RI. Ya mungkin belum ada rezeki di situ. Iya. Ya, Allah sudah menggariskan belum ada rezeki di situ. Iya. Tapi jauh-jauh hari waktu dulu kami masih SD itu memang ini jadi curhat nih. Nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa ya. Ini kan sekalian Mama Dede. Ya. Dulu kami orang prihatin dan kami tahu persis masyarakat. Masyarakat hanya bisa menangis ketika mereka membutuhkan ekonomi yang sulit. Ya. Makanya Bismillahirrahmanirrahim, saya dari Partai Demokrat mencalonkan, mendaftarkan diri 2009 ketika itu dan alhamdulillah terpilih. Alhamdulillah. Pertama kali itu ya mencalonkan. Pertama kali. Dapilnya dapil mana, Pak? Dapil Bogor Utara. Bogor Utara, Kecamatan ya. Bogor. Satu kecamatan soalnya kalau di Kota Bogor. Iya. Karena kami punya 6 kecamatan. Saya berjuang, berusaha dan berikhtiar tentunya sambil berdoa sama Allah. Ya tadinya saya nggak begitu serius ya. Ya karena bukan dunia saya. Jujur aja dunia saya entertain. Iya, betul. Dunia saya adalah menghibur masyarakat. Ketika saya di nomor urut waktu itu nomor urut 6. Waduh, jauh ya? Jauh, nomor urut 6. Masya Allah. Ya mungkin dengan faktor juga Pak SBY pada waktu itu, saya keliling, saya menyapa masyarakat, dan alhamdulillah terpilih oleh masyarakat. Padahal saya tidak punya modal apa-apa. Pada waktu itu di dapil itu yang terpilih berapa orang, Pak? 3 kursi. 3 kursi. 3 orang. Yang pertama Bapak Usman Halimar, Oh, yang dulu waktu itu ketua DPC. Ketua DPC dan sempat jadi wakil ya? Ya, sempat jadi wakil wali Wakil kota. wali kota, satu periode ya? Satu periode. Terus kursi yang kedua yaitu Bapak Niko Marbun, ya, dan yang ketiga saya. Gitu. Nah, waktu itu domisili Kang Odoy ini udah di Bogor apa masih di mana waktu itu? Saya sudah di Bogor Sudah di karena Kota Bogor, ya? dari Bandung saya hijrah ke Bogor karena supaya dekat dengan jalur DKI Jakarta. Oke. Ya karena kami kerja di sana sebagai freelance untuk dunia entertain. Oh begitu ya, Masya Allah ya. Jadi memang tidak mudah ya perjuangan untuk menjadi anggota Ya, legislatif yang penting ya. ada Kota niat dan Bogor itu kemauan. ya. Iya, Gitu. iya, yang penting ada niat dan kemauan. Nah, ini catat nih, sahabat Kang Ori Koboy di mana saja, terutama nih yang muda-muda nih, tadi itu kuncinya adalah ada niat dan kemauan ya. Betul. Dan kerja keras dan Betul. doa mungkin kesananya ya. Tentunya dengan doa. Baik, Kang Odoy ya, tentunya kan Kang Odoy mempunyai dapil nih. Betul. Apa namanya yang ya sudah terasa lah ya oleh dapil tersebut ya. Terus sudah terpilih sampai ketiga kalinya gitu kan di DPRD Kota Bogor. Itu kalau misalkan nih ada nih dari apa namanya konstituennya Kang Odoy nih, setelah Kang Odoy menjadi anggota dewan gitu ya, itu kan ada yang suka telepon, Betul. ada yang suka minta Betul. ini minta Ya. ini misalkan ya. Ya. Itu Kang Odoy merasa pusing, merasa sebel, atau memang harus diakomodir karena ini dapil aku nih gitu Ya. kan. Baik. Kenapa saya bisa terpilih 3 kali? Iya. Ya, tentu ada alasannya. Iya. Tentu ada upaya Iya. di sana. Kalau ada konstituen, apapun konstituen itu, apakah pemilih saya ataupun tidak, ya kita setelah jadi dan dilantik dan setelah disumpah, udahlah kita tinggalkan semuanya rasa egoisme kita, ya. Karena tidak akan ada yang namanya Dodi Setiawan alias Kang Odoy di DPRD kalau bukan ada tangan-tangan suci yang memberikan amanah kepada saya. Masya Allah. Ya, jadi Ya, ya. kalaupun ada, kita layani. Ya, biasanya hanya momen-momen tertentu, hari besar Islam, ataupun ada yang butuh bantuan ketika orang masyarakat yang sakit. Iya. Ya, masuk rumah sakit katakanlah susah dan sulit. Ya. Itu dibantu oleh Kang Dibantu, Odoy. insya Allah. Saya sampai HP saya ini tidak pernah mati selama 24 jam. Hidup terus ya? Hidup terus. Jadi kalaupun tidur terus ada yang nelpon itu Saya akan kalau nggak pasti sakit, akan kalau usahakan nggak apa, saya bangun. Terkecuali kalau angkat saya ya. mungkin ada kelelahan, Iya, ada sakit, segala nanti macam tim ya. saya yang bisa membantu itu. Oke, ada timnya Pak. Ya, ada timnya. Kang Nah, Odoy ya. saya tidak merasa risih, saya tidak merasa Iya. lupa diri ya, Iya, gitu iya, loh. iya. Karena
ini tanggung jawab amanah yang ada diberikan oleh masyarakat itu ke saya. Karena ada juga masyarakat yang merasa begini Kang Odoy. Wah, cenah dulu maaf di bahasa Sunda. Mohon. Karena ini kan kita Kota Bogor ya. Ya. Dulu sebelum dipilih radio segala macam masyarakat udah terpilih mah poho gitu kan. Iya, Nah, iya. itu kan ada yang seperti itu tuh. Iya. Tapi saya yakin masyarakat sudah trustnya tinggi kepada Kang Amin, Odoy insya karena sudah Allah. 3 kali terpilih, Insya Allah, sudah terbukti iya, kan. iya, iya. Nah, oke, jadi seperti itu ya. Artinya Kang Odoy tidak merasa risih, malah merasa senang bisa membantu Merasa ya. senang. Insya Allah ibadah ini. Iya, Ya, ibadah ya. Apalagi ya. kalau misalkan ada yang mau melahirkan, Ya. ada yang sakit dan Betul. sebagainya ya. Itu sudah dari awal, dari dulu, Ya. sejak sebelum jadi anggota dewan, saya diberikan amanah oleh ketua DPC ya sebagai wakil ketua bidang sosial. Oh, ya di iya, DPC iya. dulu ya. DPC ya dulu Makanya saya selalu terjun, selalu membantu memfasilitasi orang yang sakit kepada rumah sakit. Padahal saya itu belum jadi anggota dewan. Iya, iya, iya. Nah, sudah. Apalagi sekarang mungkin ditambah adanya fasilitas ya. Betul. Ada apa? Ambulans Betul, ya, jadi bisa ambulan membantu. untuk masyarakat ya. Oh, itu artinya buat seluruh Kota Bogor Buat kan? seluruh Kota Bogor. Bukan hanya konstituennya. Bukan hanya untuk dapil saya. Dapilnya. Ya, Nah, makanya tadi itu pertanyaan saya lanjutan. Kalau misalkan yang minta tolong ini bukan dapilnya Kang Odoy. Misalkan dulu malah, iya mah milih aing yeuh misalkan gitu. Maaf bahasa agak kasar kan Nggak orang apa-apa, Bogor nggak kan. apa-apa, ya. Tidak milih saya nih dulu nih, tapi minta tolong nih. Gimana tuh Kang Odoy itu apakah iya mah milih orang nggak bodoh ting lah. Gimana tuh Kang Saya Odoy? tadi sudah saya katakan niatan saya ibadah. Ya. Ya, Oke. terlepas mereka ini memilih saya atau tidak. Iya, iya, iya. Ya, setelah disumpah sudah saya selesai. Mari kita sama-sama, kita sebagai wakil rakyat, bahkan mohon maaf ya, tidak ada jurang yang dalam, tidak ada benteng atau dinding yang tebal. Saya terbuka selalu untuk membantu. Iya, 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 iya. Ya saya meminta keridhaan Allah untuk ibadah aja. Betul, betul, betul. Itu aja. Iya. Saya tidak mau ini bukan konstituen saya, ini Iya. bukan pendukung saya Iya. tidak bisa ke sana. Betul, karena kalau itu dilakukan, artinya mungkin nggak sampai dong tiga periode Betul, Kang Odoy dipilih di betul. situ ya. Ya, Iya itu. dong, itu kan Ya. sebagai bukti kan. Ya. Soalnya kalau misalkan mereka pada waktu terpilih atau nanti mereka tidak pernah datang, tidak pernah bersua segala macam, nanti 5 tahun lagi baru Betul, ke lapangan, betul. mungkin masyarakat juga sudah. Dan perlu dicatat Males ya, artinya gini, Ya. Kang Haji, Ya. saya mohon izin, Dewan adalah wakil Ya. atau jembatan, ya jembatan antara masyarakat ke pemerintah, Iya. antara masyarakat dengan rumah sakit yang mungkin mereka butuh itu. Iya, iya, iya. Wakil rakyat loh, ya. Dia akan mencurahkan ke siapa? Sementara zaman sekarang begitu sulitnya Iya, iya. ekonomi. Betul, betul, betul. Masuk rumah sakit susah. Susah, benar. Sekolah pun ya tidak ada yang gratis sekarang. Apalagi SMA. Token aja kan mesti dibayar. Kalau Iya. tidak mati mereka. Mati, ya. Lampunya itu. Dari situlah Iya. dituntut tanggung jawab dan amanahnya Iya. seorang wakil rakyat. Iya. Artinya memang di samping tugas dan fungsi sebagai anggota dewan juga hati ini terpanggil gitu Hati kan. harus terpanggil. Terpanggil. Ibadah. Iya, empati kita Iya, manusianya punya rencana tapi ketentuan itu ada di Allah Subhanahu wa taala. Betul, betul. Ibarat kata dewan mah outsourcing 5 tahun Outsourcing sekali. 5 tahun. Iya. 5 tahun tuh itu pun sebetulnya dipotong dengan ini itu segala macam. Paling efektifnya 3,5 tahun kalau nggak salah ya. Betul. Kerja yang benar-benar kerja yang gitu benar-benar kan. kerja. Iya, Kita iya. ini outsourcing. Outsourcing. Makanya jangan selalu melihat ke atas, lihatlah ke bawah. Iya, iya, iya. Betul, Itu betul, dia. betul. Oke, ini semakin menarik nih obrolan dengan Kang Siap. Odoy ya. Siap. Nah, Kang Odoy, sambil minum lah Kang Odoy, sambil ya, sambil diminum, mohon. sambil minum. Bismillahirrahmanirrahim. Ada statement begini Kang Odoy. Tidak ada lawan yang abadi, tidak ada kawan yang setia, yang ada hanya kepentingan. Mohon. Ya kan? Nah, bagaimana Kang Odoy menyikapi hal tersebut? Misalkan antar lintas praksi, Iya. ya kan, di antara partai politik atau di antara teman-teman di praksi lain atau di DPRD ini ya, Kota Bogor. Nah, itu bagaimana menyikapi hal tersebut gitu kan? Karena kan kalau misalkan seperti itu artinya besok saat ini saya lawan kamu, tapi besok saya teman kamu. Atau sebaliknya gitu kan. Iya. Nah, itu berbarengan mungkin dengan kepentingan-kepentingan yang ada di dewan. Betul, Nah, betul. menyikapi hal tersebut bagaimana sih? Ya, Odoy? kalau selama ini kepentingan buat masyarakat,
kita akan support, kita akan dukung dan kita akan bela mati-matian. Iya. Ya, tetapi kalau hanya kepentingan per kelompok, katakanlah kepentingan partai mereka, oke kita sikat-sikatan. Oh gitu ya. Tapi tujuannya untuk masyarakat, untuk dunia kemaslahatan umat di Kota Bogor, itu akan kita bela, kita akan support juga mati-matian. Iya, sampai di mana lah itu ya. Sampai dimanapun, Iya, sampai titik darah penghabisan itu untuk masyarakat, Untuk saya akan bela. Wah, luar biasa Gitu. tuh. Nah, Tapi inilah. untuk kepentingan per kelompok atau kepentingan partai lain, Iya. saya juga partai. Iya. Saya punya ego juga dong untuk Betul. membesarkan partai atau fraksi kami. Betul. Kita lawan juga mereka. Iya. Gitu. Pokoknya kalau yang berhubungan dengan masyarakat, kepentingan masyarakat. Oh, kita akan bela. All out lah gitu All ya. out saya. Wah, Allahu Akbar nih. Allahu Akbar. Gitu. Iya. Kita akan bela. Iya, ada sejelemen juga nih di samping tadi tuh. Ya. Tidak ada makan siang gratis nih. Betul. Itu udah Kang Odo ya. lazim, Ya, udah lazim ya, ya. tidak ada makan siang gratis Betul, gitu kan. betul. Artinya tadi Kang Odo bilang token mati aja harus dibayar, Harus kalau nggak mati dibayar. listriknya kan Iya, gitu ya. betul. Nah, ini artinya kan Kang Odo kan berimprovisasi nih di Dewan ya, apalagi sudah 3 periode memang sudah pembuktian lah itu ya. Ya. Nah, berarti kan Kang Odo ini membangun pertemanan, persahabatan gitu ya di antara teman-teman di anggota Dewan ini, mudah-mudahan tidak ada masalah ya. Amin, Nah, insya Allah. bagaimana kalau misalkan nih tadi tidak ada makan siang gratis tersebut, tapi sebetulnya memang ada kepentingan yang bertabrakan nih Ya. antara ego gitu kan, tadi yang Betul. Pak Kang Odo bilang ya. Ini bagaimana? Seru juga nih kayaknya nih ya. Menyikapinya. Menyikapinya. Ya, memang dunia di lembaga itu memang sekali lagi ketika sudah disumpah, sudah dilantik, baju kita ini ya, baju partai warnanya kita tanggalkan dulu. Tanggalkan Ya dulu kan, ya. tanggalkan dulu. Tetapi kalau misalkan yang tadi ya, kita harus betul-betul, karena lembaga ini, lembaga DPR adalah lembaga kompromi. Iya, lembaga kompromi ya. Kompromi Oke, ya, dengan lobby-lobby ya Lobby-lobby ya. kan. Ya kalau memang kebanyakan masyarakat itu menilai anggota dewan itu banyak duitnya, apalagi yang ada di kota dan kabupaten, langsung berhadapan dengan masyarakat. Langsung ya. Mau tidak mau, Iya. apapun itu proposal yang masuk, ya paling tidak ada sumbangsi kita. Coba sih kita ya. Tadi kan Kang Haji bilang apa tadi, tidak gratis. Tidak ada makan siang gratis. Tidak makan siang gratis. Tetap aja. Iya. Kita juga membela Iya. buat komunitas atau konstituen kita. Iya. Karena memang uang itu bukan segala-galanya, ya kan? Iya. Tapi kita juga kalau tidak ke arah sana juga sulit untuk Iya. membangun masyarakat. Masyarakat taunya dewan ini banyak duitnya. Ada duitnya terus lah ya. Ada duitnya terus lah, Padahal- ya kan? padahal dengan Padahal berbagai dengan Perpres kepentingan. 33 sekarang Iya. nih ya teman-teman, mohon Iya. maaf dengan sangat. Iya. Perpres 33 ini membatasi anggaran-anggaran yang Anggarannya ada. ya. Ya, katakanlah Iya. dari nilai 3 jutaan, katakanlah sekarang dipangkas habis karena kemarin ada COVID. Jadi kita sama dengan ASN, 680.000 rupiah per koordinasi. Ya Oh, mohon iya, maaf, saya Buka saya aja harus ya, terbuka nggak apa-apa. Wah, keren, biar keren. masyarakat tahu. Wah, keren. Biar Iya. masyarakat tahu bahwa dewan betul, ya kan? Orang lazimnya berpikir bahwa dewan banyak duit. Saya mesti buka di sini, ya. Dengan Perpres 33 ini ya, kita antara kebutuhan keluarga dengan kebutuhan masyarakat, mohon maaf, mohon maaf, saya bukan lip service. Iya. Saya lebih pentingkan masyarakat loh daripada Keluarga ya. keluarga, ya. Karena keluarga ini udah punya gaji, ya katakanlah, walaupun gaji juga dipotongin. Nah, ketika sampai jatuh nih. Saking asiknya, Saking asiknya, tapi kopi saya. jatuh. Waduh, Iya, sampai gitu. jatuh. Iya. Ketika sudah dilantik, itu ada SK. Karena harus kita selesaikan. Iya, ini saya pakai lagi nih. Gitu loh. Ini biar masyarakat tahu lah ya. Saya kaget nih soalnya nih, karena Iya. ada yang berani bicara gamblang seperti ini. Oh, saya jujur, saya bukan anggota DPR RI. Kalau Iya, anggota DPR RI setiap reses berapa? Iya, Ya kan, iya. kalau kami jujur apa adanya, gitu loh. Betul. Artinya secara tidak langsung untuk penanganan COVID itu sense of crisis ya. Betul, sense of crisis. Itu sudah ada Ya. di anggota dewan karena gaji dipotongin. Direfocusing semua. Oh, gitu ya. Anggaran-anggaran, Anggaran mohon ya. maaf, kami punya anggaran untuk katakanlah lawatan ke luar negeri. Kita melihat kota-kota ya, gitu loh. Itu pun diundang. Sekarang semua sudah tidak ada. Tidak ada lagi ya. Ya,
Karena anggarannya direfocusing. Oke. Biayanya untuk apa? Ya untuk biaya bantu masyarakat yang kena COVID. Nah, Gitu itu ya. loh. Nah, jadi setuju nggak kalau misalkan seperti kemarin kalau nggak salah nih ada di fraksi, saya nggak usah mengatakan fraksi yang Iya. mana, itu gaji anggota dewannya setengahnya untuk kepentingan COVID gitu kan. Tapi yang sebetulnya di DPRD ini malah memang sudah dipotong untuk itu ya. Dipotong untuk itu, ya iya, dipotong, dipangkas namanya refocusing, ya kan gitu loh. Karena memang kita juga mementingkan masyarakat untuk menjaga kesehatannya. Kan banyak tahun awal dari COVID itu banyak yang meninggal, banyak yang sakit. Di situlah kami sebagai anggota dewan harus memberikan yang betul-betul menjadi garis terdepan, garda terdepan gitu loh, selain daripada dunia kesehatan. Jadi mempunyai empati yang besar gitu Sangat kan. besar empati karena kami ini dipilih oleh masyarakat. Masyarakat banyak yang terpapar kan. Betul betul. Ya apalagi tadi DPRD kota dan kabupaten ini adalah garda terdepan. Garda terdepan. Garda terdepan. Iya, Ya, mohon maaf kalau DPR RI itu kan ada waktunya ketika reses turun. Reses baru turun gitu Kalau kan. kami ini semua tiap saban hari dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat sampai Minggu juga. Kantornya di tengah-tengah masyarakat lagi. Iya. Nggak bisa macam-macam, Nggak bisa bisa didatangin. macam-macam, bisa didatangin. Apalagi kalau udah tahu rumahnya. Oke. Ya, menarik Gitu. nih. Oke, tugas dan fungsi DPRD atau sampai dengan DPR RI ya, provinsi segala macam adalah legislasi, terus anggaran dan pengawasan. Nah, ini tertarik nih masalah minyak goreng nih, Oh, gitu siap. kan. Walaupun sekarang katanya sudah banyak, tapi melimpah banyak, tapi harganya mahal. Ya. Nah, ini apa namanya? Menyikapi hal tersebut, bagaimana nih dari fraksinya Kang Dodi sajalah, Iya. Kang Odo ini ya, apakah memang pada waktu sulit itu, saya sendiri kan membuktikan juga, Iya. saya cari-cari ke Indomaret, cari-cari ke Iya. mana, itu nggak ada memang barangnya Betul. tidak ada. Bahkan waktu saya di Bandung beberapa hari yang lalu itu saya juga ngecek nggak ada barangnya, gitu kan. Nah jadi apa tuh apa namanya yang sudah dilakukan oleh Kang Odoy dan kawan-kawan nih? Apakah sidak langsung ke pasaran dan atau bagaimana gitu? Saya ingin tahu nih. Ya, memang ini kita rasakan sangat melekat ya, ya terutama ke kaum ibu-ibu. Iya, ya kan? betul. Jadi dengan jarangnya atau langkanya atau tidak adanya minyak goreng yang dibutuhkan untuk masak ya, saya sangat prihatin sekali. Kami semua prihatin. Ya. Dunia kita ini kan banyak kelapa sawit di mana-mana, Sumatera, Kalimantan. Betul, betul. Tiba-tiba kita kekurangan. Kekurangan ya. Adapun harganya mahal sekarang, hampir mencapai 50.000 per 2 liter. Per 2 liter. Ya, itu pun dibatasi. Iya. Ya, jadi kami meminta kepada dinas terkait kalau di wilayah kami ya, dari fraksi Demokrat ataupun dari yang lain-lain, khususnya fraksi Demokrat lah, kepada komisi terkait di DPRD yang berkaitan dengan perekonomian ya, gitu loh. Tolonglah tinjau ataupun sidak ke pasar-pasar ataupun ditugaskan dinas terkait atau OPD terkait. Pengawasannya sejauh mana? Sejauh mana ya? Kami kan hanya pengawasan, Iya, ya iya, kan? iya. Kami merasakan ketika kami turun melihat banyak aduan masyarakat, ibu-ibu terutama. Iya. Antri panjang. Antri panjang. Pak Dewan, mohon maaf, tolong sampaikan kepada pemerintah Iya. bahwa ini kelangkaan minyak ini menjadi menderita kita semua. Adapun harganya mahal. Sementara dengan COVID ini banyak orang-orang pengangguran, suaminya yang tadinya ada pekerjaan sekarang menjadi buruh ataupun tukang jadi pengojek Grab ya. atau ojek atau Grab ya. Itu pun terbatas gitu loh. Belum biaya anak sekolah, belum biaya yang lainnya. Apalagi sekarang ditambah dengan kelangkaan minyak goreng. Ini cukup membuat shock kami selaku wakil rakyat. Ya, jangankan untuk masyarakat kalangan ibu-ibu, kami juga butuh minyak kesana kesini nyari nggak ada. Ya. Iya. Betul. Yang ada saya beli mentega, ceplok telur pakai mentega. Gitulah, apa aja lah. Bila perlu direbus. Karena ya kan? minyak goreng ini itu merupakan kebutuhan pokok. Betul. Nyayur pakai minyak goreng. Semua pakai minyak goreng kan? Ya, apalagi mohon maaf ya, pedagang-pedagang gorengan. Ya, gitu loh. itulah pedagang-pedagang Ini yang itu kan. menjadi aduh keprihatinan Kasian, kita ya. semua. Jadi mohon kepada pemerintah pusat, kawan-kawan yang ada di DPR di sana, tolong dong pengawasannya kepada pemerintah. Ini sejauh mana ini menteri terkait. Iya. Ya. Paling tidak kan artinya gini, Kang Odo ya. Paling tidak nih dari Dewan ini ke semuanya ya gitu ya. Secara regional saja Kota Bogor ini gitu kan diusahakan untuk tidak kekurangan minyak goreng. Betul. Kita betul. kalau bicara secara nasional jauh lah ya. Jauh. Karena itu juga kan ada bagian masing-masing. Bagian Ya. masing-masing. Paling tidak Kota Bogor saja nih. Ya. Jangan sampai ibu-ibu menjerit, ngantri panjang, kalaupun adanya harganya mahal gitu.
Nah, seperti Saya itu. kemarin, mohon maaf, saya harus terbuka juga di sini. Iya. Saya ada rezeki sedikit, Iya. saya juga sedang mencari ini untuk membantu bagaimana caranya kalau ada rezeki sedikit paling tidak belilah antara 10 karton yang isinya kan 5 itu per karton yang 2 liter. Saya akan bagikan kepada orang-orang yang betul membutuhkan dan betul terasa gitu. Kalau orang-orang yang masih mampu mungkin bisa ya mencari. Nah, tetapi kami sebagai wakil rakyat yang ada di Kota Bogor, khususnya di regional ini, kami meminta kepada pemerintah setempat, ya, pemerintah Kota Bogor dan dinas terkait untuk sidaklah, ya, dan mendengar langsung dari pasar-pasar. Pasarnya, Ya. Jangan sampai, mohon maaf, saya melihat dari media-media yang lain kadang-kala ada yang ditimbun, ya gitu kan. Sudah rakyat menderita, ditambah ditimbun ini minyak, aduh. Waduh. Masalah sengsara kita. Itu kayaknya gitu tidak loh. punya ini ya, apa namanya, empati ya. Empati, kemanusiaan, gitu lah. Kasihan lah ibu-ibu. Iya. Dia hanya bisa berteriaknya ke siapa? Ya ke kami-kami ini. Iya. Ya kami juga, mohon maaf, berteriak juga kepada pemerintah. Pemerintah, ke ya. dinas terkaitnya gitu, ke OPD terkait untuk mencari tahu sih di mana ini. Ada di mana, apakah ditimbun oleh para pedagang ataupun pedagang juga kan kesulitan. Iya. Saya tanya kemarin ke salah satu grosir yang ada di pasar, maaf Pak, nggak ada. Kami juga butuh, nggak ada. Sedangkan secara nasional, secara dunia, Indonesia kan termasuk nomor berapa untuk Betul. yang mensupport minyak goreng ini Ya, kan? betul. Karena kan tadi Kang Odoy bilang perkebunan sawit Perkebunan kita ini ada di sawit mana-mana, sangat luas, Sumatera, jutaan hektar Kalimantan, yang ada di kota, Sulawesi. yang ada di Indonesia. Iya, betul. Ya ketika kita mau ke Sumatera ataupun dilihat dari ketinggian pesawat, ini kelapa sawit Kelapa semua. sawit, iya, dari semua gitu Di kan. Sukabumi Iya. ada, di tempat-tempat yang lain ada. Kok Betul, tiba-tiba betul. sampai sekarang ini Iya. kelangkaan minyak sawit, minyak goreng? Aneh kan gitu kan. Aneh, Kenapa aneh, gitu saya nggak ya. tahu lah. Iya. Hanya pemerintah dan Allah yang tahu. Iya. Baik. Artinya dari Kang Dodi dan Kang Odoy dan Teman-teman. kawan-kawan sudah melakukan sesuatu lah gitu kan. Cuman memang karena bukan penanggung jawab katakanlah ya di sini adalah bukan pemerintah. secara langsung kita tanggung jawab. Banyak hal paling Ya. memberikan Memberikan masukan. memberikan hasil dari Saran, investigasi dari masyarakat, Iya, betul. betul. Oke. Nah, begini Kang Odoy, kalau misalkan ada konflik kepentingan nih antara partai ya kan yang Kang Odoy pimpin dengan di DPRD, kira-kira Kang Odoy mendahulukan yang mana nih? Begini, di DPRD itu adalah sebuah kepanjangan tanganan partai. Iya. Jadi ya tidak ada lain. Ketum pernah bilang dan Ketum AHY maksudnya. Iya. Yang menjadi asetnya partai adalah anggota dewan. Anggota dewan. Ya, jadi harus betul-betul antara partai dengan kedewanan itu harus sejajar. Oke. Karena apa? Kami ini di DPRD pasti adalah pengurus-pengurus partai. Otomatis ya. Otomatis ya. Ketika sudah dinobatkan sebagai anggota dewan, kita menjadi pengurus. Dan ini harus sama-sama di DPRD harus mengepentingkan partai. Iya. Gitu loh. Iya. Sebagai kepanjang tanganan partai dewan ini. Oke ya, jadi artinya kalaupun ada Balance. Balance dan harus mementingkan partai. Iya, mementingkan partai ya. Nah, itu Kang Odoy ini bagaimana kira-kira membagi waktunya nih antara keluarga, antara menjadi pimpinan DPC Partai Demokrat dan menjadi anggota legislatif gitu kan DPRD Kota Bogor. Kita proporsional aja ya. Iya. Gitu. Bahkan mohon maaf kadang-kala keluarga ini, anak-anak saya pernah sering ngomong ke saya, Papa kenapa sih hanya partai aja yang diutamakan? Kapan kami untuk liburan dengan Papa? Ya karena tanggung jawab saya sebagai ketua partai, sebagai legislator dari fraksi Partai Demokrat, sampai-sampai saya di DPC itu, kan kalau pagi sampai sore kan di kantor. Kantor di DPRD ya, Kota Bogor ya. Ketika habis sholat Isya, kami ke DPC. Nah kita kumpul dengan teman-teman pengurus. Konsolidasi lah ya. Konsolidasi ataupun kita hanya makan, berbicara masalah apa dan bagaimana gitu kan. Ya kita hiburan juga, kadang-kala ada nyanyi-nyanyi atau gimana supaya semangat kantor DPC itu ya. Bahkan waktu itu hari Jumat, malam Jumat juga kita ada pengajian. Oh gitu iya, loh. bagus. Sampai-sampai saya pulang ke rumah mau subuh.
Ya, Marah nggak tuh istri tuh? ya dia sudah kebal kayaknya. Sudah mengerti ya? Sudah kebal karena dari dulu waktunya itu ya. Iya. rumah kedua itu ekonomi partai DPC saya. Kadang-kala istri mah udah nggak mau ngomong lah. Cuman anak-anak ya kadang-kala Iya, ya. iya. Ya Betul, papa betul, malu betul. dong pak. Papa Iya. pulang larut malam terus sampai dini hari Iya. sama satpam. Ya kan papa kan orang partai, petugas partai deh. Iya, iya, iya. Ya berarti kalau tidak ada di sini, papa ada di kantor DPC, Kantor DPC rumah ya. kedua. Iya, gitu. ya artinya keluarga sudah memaklumi. Sudah memaklumi. Karena sudah 3 periode, berarti sudah tahu lah Sudah ya. tahu lah. Yang terpenting mah positif. Iya, betul. Jangan betul. kemana-mana. Iya, iya, iya. Nah, ini menarik juga nih. Kemarin sih memang sudah dibuka juga nih oleh apa namanya? Saya lihat podcast. Sambil minum ya, Enggak, Haji. silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Oleh apa podcastnya Pak Faisal kalau nggak salah Ya, ya waktu Faisal itu Akbar ya. dengan Bu Krisdayanti ya. Krisdayanti. Ya, itu sudah dibuka tuh. Nah, saya ingin tahu Ya. nih kalau DPRD ini berapa sih take home pay gaji yang diberikan Ya. oleh pemerintah? Baik. Saya Walaupun tidak harus dijawab secara utuh ya, artinya kan mungkin bisa nanti ini ternyata jadi anggota dewan tuh sekian, berarti kan kalau nanti ada kaula muda nih yang mau jadi anggota dewan, sudah punya ancar-ancar, aku lah gaji segitu, insya Allah saya cukup. lihat dulu di sini berapa ini. Iya. Ya Allah, sebenarnya malu juga ya. Iya, Kita ini memang jujur kalau boleh saya katakan, tapi tidak semua. Iya. Makanya dari awal tadi ketika sudah dilantik, Iya. kan ada SK tuh. Iya. Saya sekolahkan ke BJB. Saya kesekolahkan ke BJB, akhirnya tiap bulan dipotong, Gitu ngaji, ya. ya kan? Karena untuk menutupi kebutuhan ya. Ya, demi kebutuhan yang tidak terduga kemarin-kemarin. Saya ingin tekankan begini Kang Odoy. Apa namanya? Berarti kan sebetulnya cukup saja lah. Insya Allah cukup ya, insya Allah cukup. Jadi anggota dewan itu. Yang ya, penting dengan bisa-bisanya gaji aja kita. Iya. Ya. Artinya tidak usah korupsi lah. Aluh ya Allah. Bisa Robi. gitu kan. Bisa Nauzubillah sebenarnya ya. Kalau ambit Soalnya kan kalau ya. misalkan susah-susah kampanye, sosialisasi menjadi anggota dewan, SK 5 tahun, tiba-tiba harus pakai rompi orange. Masya Allah. Apa namanya 2 tahun gitu kan, aduh kayaknya kok naif bener gitu, Aduh, ya hanya Allah. untuk memenuhi kebutuhan yang Kebutuhan sebetulnya yang bukan yang sifatnya mendasar, bukan gitu, mendasar, bukan mendasar ya. gitu kan. Dan mohon maaf, manusia ini memang tidak cukup-cukupnya ya, kadang-kala ya. Makanya faktor keagamaan ini harus kita Luar melekat biasa. dalam hati. Betul, Ya. betul. Minta petunjuk dari Allah. Ya Allah, ya Robi, tolong tuntun kami ke jalan yang Engkau ridhoi. Iya, iya. Ya. Manusia ini sifatnya salah dan hilaf. Betul. Ya tolonglah Iya. kami ini tuntun. Bisa saja saya korupsi, bisa aja teman-teman korupsi, tapi resikonya apa? Iya. Ketika ke gap, Iya. dipanggil ke KPK, Iya. Masya Allah masyarakat akan mencerca keluarga kita yang kasihan. Malunya bukan kita aja ya, Bukan tapi keluarga, kita. anak, istri, Anak, cucu, istri, ya cucu. saudara-saudara, Betul, betul. bahkan mungkin partai. Iya, konstituennya juga kan. Konstituen, Wah, aku sudah milih dia nih, sudah milih dia, capek-capek tapi gitu tidak ternyata. amanah, Waduh. memperkaya diri, ya gitu loh. Ya padahal artinya tadi cukup. Cukup. Kata cukup Ya, itu kan cukup. memang tergantung dari implementasi Ya, seseorang ya. ya. Cuman kan artinya kalau secara standar saja Ya. kehidupannya cukup lah ya. Tapi mohon Kang Haji, saya juga perlu jujur di sini. Saya katakan bahwa selama 3 periode, baru tahun periode ini saya bisa mendapatkan. Alhamdulillah. Ya, mohon maaf. Ya. Ya, tidak semuanya anggota dewan. Tapi ketika periode pertama, kedua, saya ngontrak di sini, saya ngontrak di sana. Kontraktor ya. Kontraktor. Ya, yang penting bukan mertua indah ya, bukan di tempat mertua indah Bukan ya. PMI ya, bukan bukan PMI PMI. Tapi bismillah, masa sih ayam aja dibagusin kandangnya, burung juga ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ketika mendapatkan dari SK sekolahnya di BJB, saya berikan rumah. Iya. Ya, untuk Alhamdulillah ya. anak dan cucu saya. Iya, itu pun sudah menjadi 3 periode. 3 periode. Jadi anggota Jujur dewan. aja, 3 periode Kang Haji ya. Karena Iya. memang kebutuhan masyarakat kan kita tidak tahu ya. Iya, Saya ke masyarakat lagi, ke masyarakat lagi. Oke. Periode ketiga punya rumah. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Mantap. Tidak Apalagi- dengan korupsi. Iya, makanya apalagi kan jargonnya Partai Demokrat adalah say no corruption. Ya. Katakan tidak pada korupsi Ya. kan gitu ya. Kecuali oknum. Kecuali oknum Ya. gitu ya. Makanya ini jargonnya itu benar-benar Ya, dipraktekkan nih kayaknya betul. oleh Pak No, untuk tidak Kang Odoy ya. korupsi ya, Oke. gitu loh. Karena sudah terbukti
bahwa Kang Odoy ini 3 kali terpilih, Ya. berarti beliau adalah Mr. Clean. Amin ya Allah ya Rabbil Alamin. Yang penting mah agama. Iya, iya. Ya maslahat dunia akhirat. Iya. Gitu. Oke, ini kan perkembangan politik tahun 2024 sudah di depan mata nih, Ya. Kang Odoy ya. Berarti kan Kang Odoy ini dengan rekan-rekan, mungkin yang lainnya pun sudah siap-siap nih. Ya. Apakah mau mencalonkan diri kembali menjadi anggota dewan di Kota Bogor, ataukah mau naik jadi provinsi, atau mereka DPR RI gitu kan? Ataukah mungkin hal yang lain nih, misalkan ini kita bicara, misalkan ya, Kang Odoy dicalonkan menjadi cawalkot nih, calon wali kota, ya kan, Kota Bogor nih. Kira-kira saya ingin tahu aja sedikit saja programnya Kang Odoy. 100 hari pertama itu Kang Odoy mau ngapain? 100 hari pertama saja. Untuk apa ini? Kalau misalkan Kang Odoy terpilih sebagai wali kota Bogor. Masya Allah, pertanyaan begitu berat. Ini berat sekali pertanyaannya. Ya Allah, saya sih jujur sebagai manusia sifatnya hanya punya rencana. Ya. Tapi rencana itu yang lebih tahu kan Allah. Betul. Ya kan? Tapi Betul. tetap saya berdoa. Ya. Kalau seandainya saya diamanahkan katakanlah oleh ketua umum, Ya. ya kan? Karena melihat dari kapasitas saya sudah 3 periode. Ya. Terlepas dari keinginan saya atau tidaknya ya, gitu loh. Saya hanya petugas partai lah. Iya. Apapun kata ketua umum, Dodi, Kang Dodi, saya merekomendasikan Kang Dodi untuk jadi F1 atau F2. Tugas 100 hari ke depan ya saya turun ke masyarakat dulu. Iya. Selama 3 periode kan tahu nih, Iya. keluhan masyarakat apa di dunia, rumah tidak layak huni, atau pembangunan yang kurang, ataupun di bidang pendidikan, kita hanya melanjutkan aja. Cuman yang kekurangan-kekurangan kita mungkin akan kita Ditingkatkan gitu ya? tingkatkan Oke, gitu loh. oke. Karena Artinya kan sudah 3 periode ini portofolio dari masyarakat Kota Bogor, Kang Odoy sudah tahu. sudah tahu, insya Allah sudah tahu. Banyak yang keluhan masyarakat dari RT, RW, LPM, ya kan? Iya. Bahkan tokoh masyarakat, pengen dibangun ini, pengen dibangun ini. Untuk apa? Untuk masyarakat juga. Iya. Katakanlah ada beberapa ketua RW yang tidak ada bangunannya, tidak mempunyai bangunan. Yang kedua juga posyandu, Iya. masih banyak kerusakan. Iya. Ataupun, ya itu posyandu kadang-kadang di rumah, gitu, di rumah salah satu kadernya. Iya. Ini yang menjadi keprihatinan kita. Iya. Termasuk juga yang sekarang mungkin lagi apa ya, sesuatunya yang lagi terpuruk banget adalah masalah pengangguran. Nah itu, Gitu pengangguran. Kan. Angka pengangguran kan tinggi Ya. sekali sekarang nih ya. Ya, saya sih pengennya di Kota Bogor itu ada tempat balai latihan Ya. yang nanti insya Allah kita digodok, kita apa? Salurkan. Kita salurkan ke. Iya, kan perusahaan-perusahaan di Kota Bogor ini banyak. Insya Allah Apalagi di banyak. kabupaten ya. Ya. Kota Bogor sendiri aja banyak. Artinya mungkin itu jumlah pengangguran ditekan, tadi disalurkan ke perusahaan-perusahaan ini. Betul. Artinya perusahaan-perusahaan ini juga mempekerjakan yang putra daerah lah. Betul, yang Bukan yang dari yang jauh-jauh lah gitu ya. dikonsentrasikan putra daerah Iya, dulu. putra daerah. Tapi dengan catatan ada bekal ya. Iya, ada Mereka bekal. punya pengalaman. Oh iya, kita nanti kan godok masuk skill non ke- skill itu kan nanti kan terpisah ya. betul, gitu. Oke. Jangan sampai memasukkan memalukan kita juga. Oh kan nggak betul, bisa. betul. Ya artinya kalau mungkin nanti Allah memberikan ridhonya, partai juga memberikan restunya segala macam gitu kan. Tidak mustahil terpilih, nanti Kang Odoy ditagih nih janji-janji sama saya nih. Lillahi ta'ala, insya Allah. Ya, saya sih tidak berpikirkan ke arah sana dulu ya. Iya. Saya masih banyak kekurangan, Kang Iya, Haji. betul, Ya kan, betul, untuk betul. jadi wali kota, apalagi ya. Iya. Masih saya kadang-kala suka habis sholat tuh cermin diri. Masih banyak kekurangan. Iya. Masih banyak kekurangan saya. Good. Oke, makin menarik. Kang Odoy, ini mungkin pertanyaan juga sebagai juga mungkin saya wakili nih dari Ya. anggota atau caleg calon legislatif yang tidak terpilih. Baik. Kan? Saya tidak bicara secara general, saya hanya ingin tahu gitu kan bagaimana Kang Odoy atau Partai Demokrat menyikapi hal ini. Ya. Caleg yang tidak terpilih itu misalkan katakanlah dari 100% yang mendaftar, itu paling terpilih hanya 20%, 30%. Ya. Sisanya sekitar 70 atau 60 atau 80% Ya. yang tidak terpilih. Secara langsung atau tidak langsung Kang Odoy, mereka itu berkontribusi juga untuk Betul, partai. betul. Menaikkan suara gitu Betul. kan, terus juga mensosialisasikan program-program dari Partai Betul. Demokrat gitu Betul. kan. Secara tidak langsung juga menaikkan grid Partai Demokrat Betul. gitu kan. Nah,
Mereka tidak terpilih karena ala kulihal dan sebagainya, nasib dan sebagainya, mereka tidak terpilih. Apa sih langkah dari Kang Dodi untuk katakanlah kalau orang Jawa bilang tuh menguongke gitu, kalau orang Betawi bilang ngorangin supaya ngorangin orang nih gitu kan. Nah ini gimana nih? Apakah memang sudahlah kamu kan tidak terpilih, ya sudah kamu minggir aja gitu kan? Apakah ayo kerjasama dengan partai kami menjadi apa atau itu saya ingin tahu tuh bagaimana tuh? Tentunya bagi yang tidak masuk dan tidak bisa memberikan ada kesempatan untuk di anggota dewan. Kan itu kan masing-masing anggota dewan yang terpilih ini kan ada sumbangsi yang tadi katakan oleh Kang Haji ya. Nah, kami dari Partai Demokrat bukan dari seorang Dodi ya. Kami dari Partai Demokrat ini sebisa mungkin untuk menyalurkan anggota legislatif yang tidak terpilih. Katakanlah di DPRD Kota Bogor, tentunya pada tahun ini itu kami punya asisten ataupun staf, ya. Maka diambillah dari salah satu setiap anggota dewan punya staf, ya, gitu loh. Nah, diambillah salah satu daripada teman-teman yang tidak naik menjadi anggota dewan. Satu itu, ya. Dan dia dapat salary dari APBD, ya, gitu kan. Cuman tidak tetap. Tiap bulannya ada, namanya PKWT lah ya, gitu kan. Gitu ya. Nah, tapi itu lebih dari UMR ya? Iyalah hampir mendekati tapi lebih tinggi UMR. Tapi kalau ada rezeki juga saya tidak menutup kemungkinan untuk memberikan ketika mohon maaf staf kita juga ya, katakanlah salah satu staf mungkin jadi driver saya ketika saya ke Cirebon, ke Bandung, kemanapun pulangnya suka saya diberikan ya uang bagi rezeki lah ya, bagi rezeki ya kan. Itu mah tiap bulan hariannya ada kalau dari saya ya, dari untuk staf saya. Yang kedua, ketika ada salah satu anggota dewan yang tidak terpilih, di saya ini ada bukan tunjangan ya, apa namanya itu ketika di atas 2.000 suaranya, khususnya dapil saya, itu digantikan per suaranya itu kalau tidak salah 10.000. 10.000 per suatu suara. Per satu suara ya? Ya. Untuk mengongkekan, untuk mengorangkan gitu loh. Ya, itu hasil daripada kesepakatan kami dengan DPD lah katakanlah. Di partai, DPP, DPW lah gitu. Ada DPP, ada DPD ya kalau di kami. Itu sudah ada aturan itu. Ya. Terus juga yang lainnya ketika putranya pengangguran atau apa, cobalah kita berbicara dengan kepala-kepala dinas. Ketika ada satu lowongan kerja, kita titip. Tapi mohon dengan sangat, jangan sampai tidak sesuai keinginan kami. Ada, jangan mentang-mentang jadi anggota dewan, titipan anggota dewan merasa melak cangkeng. Nggak usah. Kita tetap harus tahu aturan, tahu menghormati apa yang sudah dititipkan, itu harus jaga diri yang menitipkannya itu. Ya artinya dari Partai Demokrat dalam hal ini ada perhatian. Ke caleg-caleg yang tidak jadi betul. kan. Karena kan tapi kalau di kami ya, di dapil kami hanya target gitulah. Kalau di atas di bawah 1.000 atau 500 nggak ada. Ya ini kan misalkan ada 2.000 mendekati saya, itulah harus memberikan kontribusi ya. Iya, karena kan mereka juga sudah mengeluarkan dana, tenaga ya. Kalau tidak ada mereka juga kami ini tidak akan jadi. Iya, betul. Nah, itu yang yang katakanlah dari anggota dewan yang tidak terpilih ini merasa diuangke tadi, merasa tenang mereka tuh kan. Oh ya, aku ini ternyata masih dihormati loh. Kalau bisa harus diberikan ruangan, gitu kan. Diberikan ruang. Paling tidak kalau jadi anggota dewan kan ada fasilitas gitu loh. Ya, dengan bupati ataupun dengan wali kota gitu loh. Tolong dong Pak, apalagi kalau misalkan partai itu salah satu pendukung pengusung pilkadanya waktu itu. Paling tidak ya gitu loh. Bagaimana ya? Sebenarnya kan banyak lah kesempatan itu kan. Tinggal dari partai ini mau atau tidak. Dan orang yang mau ini mau atau tidak kan gitu kan. Betul. Karena kan kalau ini mau tapi ini juga nggak mau, nggak bisa juga kan gitu kan. Atau sebaliknya gitu kan. Harus rambate rata ayu ya, gayung bersambut gitu. Ya. Oke. Nah, jadi seperti itu. Nah, mudah-mudahan siap menjawab nih
apa namanya caleg-caleg yang tidak terpilih gitu kan. Ternyata kalau dari partainya Kang Odoy, Demokrat itu dihormati lah gitu kan. Mereka yang tidak terpilih ya. Sebagai manusiawi ya. Iya, manusiawi. Oke, Kang Odoy, ini kita ngobrol-ngobrol sudah lumayan lama gitu kan. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Kang Odoy yang sudah menyempatkan waktu di tengah-tengah kesibukannya sebagai anggota dewan, sebagai ketua DPC dan sebagai kepala keluarga ya. Iya. Punya anak berapa nih Kang Odoy ya? Saya alhamdulillah diberikan amanah putra dan putri satu-satu, jadi satu jodoh. Jadi 2 ya? 2, cucu 1. Cucu 1 ya? Cucu 1. Oh, tapi nggak kelihatan punya cucu nih. Ya itulah, yang penting hati jangan begini. Kalau hati begini, rapuhlah muka kita. harus selalu gembira ya. Gembira. Senyum terus ya. Suka dan duka harus kita gembira. Yang terpenting ridhonya Allah. Amin, amin. Baik. Oke Kang Odoy, mudah-mudahan tayangan ini menginspirasi kan tadi seperti tadi yang saya katakan di prolog ya. Mudah-mudahan dari teman-teman ya kaula muda, sahabat Kang Ori Koboy di mana saja berada. Tadi kalau dicermati seperti itu menjadi anggota dewan, mudah-mudahan pada semangat nih menjadi anggota dewan. Ya masuklah ke Partai Demokrat. Di promosi nih. Promosi masuk ke Partai Demokrat. Karena kan kami. Kalau bukan sekarang kapan lagi? Ya. Kalau bukan kita siapa lagi gitu. Amin, kan? insya Allah. Nah, jadi mudah-mudahan. Oke Kang Odoy ya. Terima kasih. Mudah-mudahan Kang Odoy sehat terus. Mudah-mudahan lancar segala urusannya gitu kan. Dan kedepannya bisa menjadi pimpinan yang diharapkan. Amin. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin ya. Selamat marhaban ya Ramadan. Oh iya. Lagi ya. Mau Ramadan ya. Mohon maaf lahir batin ya. Kami sekeluarga ya Kang Haji. Sama-sama ya. Untuk semua juga masyarakat. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.